Informasi lainnya pemirsa, kabar bahagia datang dari pasangan suami istri di Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Pasalnya mereka berhasil melahirkan anak kelimanya yang memiliki bobot hingga 6,5 kilogram. Inilah Muhammad Arman Maulana, anak 5 dari pasangan suami istri Asmanto dan Endang Setiawati, warga Dusun Duku, Desa Melati 2, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai. Bayi dengan bobot tak biasa ini lahir melalui persalinan sesar di Rumah Sakit Melati Perbaungan. Bayi berjenis kelamin laki-laki ini diketahui memiliki berat badan 6.500 gram atau 6,5 kilogram serta panjang badan 50 cm. Selama proses kehamilan, sang ibu tidak pernah lakukan pemeriksaan USG. USG dilakukan saat usia kandungan sudah memasuki 9 bulan atau jelang lahiran. Nah, yang kelima. Kemudian lahir, berat badannya berapa, Kak? Ini, 6,5 kilo. Belum Badannya tahu. besar. Belum tahu. Tahunya ya WSG di dokter Berata. Dokter Berata. Oh, iya, nggak ada. Biasa aja makan. Jadi Kak, udah dikasih nama anak ini sekarang? Udah. Namanya Muhammad Arman Maulana. Beruntung kondisi ibu dan bayi sehat pasca melalui persalinan sesar. Pihak rumah sakit pun mengaku bahwa kelahiran anak dengan bobot mencapai 6,5 kg merupakan kasus yang pertama. Ya, proses persalinan seperti proses persalinan yang biasa-biasa, tidak ada yang istimewa. Ya, kita pastikan bahwa perjalanan operasinya sampai selesai, sampai bayi, sampai ke ruangan, semuanya berjalan lancar, normal, dan bagus. Bahkan sebelumnya, anak ketiga dari pasangan ini juga memiliki bobot yang lumayan, di mana saat lahiran berat anak ketiganya mencapai 5,3 kg. Dari Serdang Bedagai, Sumatera Utara, Wahyu Standi, iNews melaporkan. Kasus penahanan ijazah oleh sebuah perusahaan yang bergerak di bidang niaga di Surabaya terus bergulir. Salah satu pekerja yang ijazahnya ditahan melaporkan perusahaan tersebut ke Mapolda Jawa Timur. Korban penahanan ijazah di sebuah perusahaan di Surabaya terus bertambah. Kali ini mereka memberanikan diri untuk melaporkan kasus tersebut ke Mapolda Jawa Timur. Korban membawa surat tanda jaminan ijazah yang diserahkan saat tes wawancara di tempat kerjanya pada 2019 lalu. Siapa bosnya itu? Diana langsung. Diana viral itu. Bilangnya gimana, Mas? Kenapa? Bilangnya gimana? Saya coba ngomong baik-baik, terus saya telepon, saya kesana kan sama ayah saya, terus saya telepon, ternyata di situ kan nggak ada orangnya, terus saya telepon. Kemudian setelah telepon itu malah saya yang dimaki-maki. Dimaki-maki? Iya, dimaki-maki kata-kata kotor gitu. Jadi nggak memberikan, terus saya tanya masalahnya apa, nggak dijawab, tambah kayak memaki-maki saya. Yang kita laporkan di sini atas nama Vero dan kawan-kawan, karena yang menerima ijazah dan SKCK penerima di situ adalah si Vero dan kawan-kawan. Karena kita sebut ada kawan-kawan karena yang bertanggung tangan Vero, yang ada ditulis di bawah itu namanya bukan Vero, ada Denji. Pasalnya apa itu? Kita cantumkan di sini pasal 372 penggelapan. Kita mau ambil ijazah kawan-kawan yang tertahan deh. Oke, tapi saya nggak ada hak untuk menjawab ya, saya serahkan ke Bu Diana. Ini ngawur. Tapi ada nggak ijazah? Ini polisi loh, saya negara loh, saya bisa memaksa loh. Enggak, negara ini sifatnya memaksa. Pak, saya kok dibentak-bentak sih? Bukan, Anda bohong tadi. Enggak, Pak. Pak, saya jadi takut loh. Kok takut di banyak orang, emang sih preman semua isinya. Aneh. Kok ini ngerai ke sini? Ini ke sini gimana sih? Orang kita cuma minta pulangin ijazahnya, Bu. Nggak minta apa-apa, nggak minta duit. Sebelumnya 17 April lalu Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer dan Wakil Wali Kota Surabaya mendatangi sebuah perusahaan di kawasan Pegunungan, Margomulyo, Surabaya, Jawa Timur. Perusahaan ini didatangi lantaran adanya laporan penahanan ijazah 31 karyawannya. Namun saat didatangi pemilik perusahaan membantah menahan ijazah karyawannya.
Jujur sangat tersinggung ya dalam kejadian ini. Itu siapa yang ditahan ijazahnya? Saya nggak nahan. Siapa yang nahan? Saya nggak nahan. Benar Ibu nggak nahan? Enggak. Kalau seandainya kita panggil orang lainnya ditahan gimana? Boleh. Boleh orang mau fitnah saya, boleh. Oh ini nggak fitnah. Sebelumnya perusahaan ini diperiksa lantaran mantan karyawannya melapor ijazahnya ditahan. Mereka juga mengaku tidak diperbolehkan pulang selama 3 hari. Tim Liputan Anyus melaporkan. Puluhan siswa di Cianjur, Jawa Barat alami keracunan massal diduga setelah menyantap hidangan makanan bergizi gratis yang dibagikan. Para korban pun harus menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Cianjur. Puluhan siswa Madrasah Aliyah Negeri 1 di Cianjur, Jawa Barat menjalani perawatan intensif di instalasi gawat darurat RSUD Cianjur setelah mengalami gejala keracunan massal pada Senin malam. Para siswa diduga keracunan usai menyantap hidangan makanan bergizi gratis yang dibagikan di sekolahnya pada Senin siang. Rata-rata gejala yang dialami para siswa diantaranya mual, pusing, muntah hingga diare. Sebanyak 20 lebih siswa yang jalani perawatan intensif, 1 diantaranya merupakan siswa sekolah menengah pertama. Ini kondisi setelah dirawat nih seperti apa sih ya? Membaik sekarang tadi udah terus dikasih obat. Tapi yang gejala yang kerasnya muntah-muntah nggak? Pasca kejadian, Bupati Cianjur melakukan pemantauan dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi mengambil sampel sisa makanan untuk dilakukan uji laboratorium. Ya, saat ini kan kita masih dalam pengecekan dulu ya. Kita lakukan pendalaman, termasuk juga kita harus objektif melihat dari hasil-hasil dan kita akan sesuai dengan hasil lab nanti. Hingga saat ini, jumlah korban keracunan yang diduga akibat dari makanan bergizi gratis tersisa sebanyak 12 orang dan sisanya sudah diperbolehkan pulang. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Isyam, iNews melaporkan. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dan BPOM mengumumkan produk pangan mengandung unsur babi. Dari 9 produk, 7 diantaranya telah memiliki sertifikat halal. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJH bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM merilis daftar produk makanan olahan yang ditemukan mengandung unsur babi atau porsin. Kepala BPJH Ahmad Haikal Hasan mengatakan temuan ini berdasarkan uji sampel secara acak yang dilakukan BPOM dan kemudian ditindaklanjuti oleh BPJH. Dalam temuan didapati 9 produk yang mengandung unsur babi, 7 diantaranya telah memiliki sertifikat halal. BPJH dan BPOM melayangkan surat kepada pihak terkait dan menarik seluruh produk dari pasaran. Terhadap produk yang tidak bersertifikat halal, BPOM memberikan sanksi berupa peringatan instruksi kepada pelaku usaha untuk menarik produk dari peredaran berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan dan PP Nomor 69 Tahun 99 tentang label dan iklan pangan. Kami juga sudah berkoordinasi dengan Komdigi dan kementerian-kementerian terkait serta asosiasi e-commerce untuk menghentikan penayangan produk-produk yang dimaksud. Produk-produk yang mengandung unsur porsin tersebut rata-rata aneka camilan yang kerap ditemui di pasaran. Masyarakat juga diimbau untuk selalu teliti dalam memilih produk dan mengonsumsi makanan serta produk obat-obatan yang beredar di pasaran. Tim Liputan iNews melaporkan. Direktur Jenderal Imigrasi Kerajaan Arab Saudi kunjungan kerja ke Indonesia jelang musim haji 2025. Arab Saudi akan berkoordinasi dengan Kementerian Agama Republik Indonesia terkait kesiapan dan pemberangkatan jemaah calon haji pada awal Mei mendatang.
Dengan menggunakan jet pribadi, Saleh Saad Al-Mirba, Direktur Jenderal Imigrasi Kerajaan Arab Saudi tiba di Terminal VIP Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten Selasa dini hari. Kedatangannya disambut pihak Kedutaan Besar Arab Saudi untuk Indonesia dan juga perwakilan Kementerian Agama Republik Indonesia. Saleh Saad Al-Mirba ingin memastikan kesiapan dari jalur fast track pemeriksaan keimigrasian yakni Mekah Route yang akan dilintasi oleh para jemaah calon haji Indonesia. Kelompok terbang perdana nasional jemaah calon haji Indonesia mulai diberangkatkan pada 2 Mei mendatang. قدومنا اليوم لإندونيسيا استمرارا لمبادرة طريق مكة وأيضا الجهود التي تبذلها حكومة مولاي خادم الحرمين الشريفين ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان في خدمة الحجاج في كل الدول الإسلامية. لا شك أن إندونيسيا من أكبر هذه الدول الإسلامية، ولا شك أن الحجاج الإندونيسيين يحظون باهتمام كبير جدا من المملكة العربية السعودية والمسؤولين عن الحج بشكل عام. اليوم احنا فقط زيارتنا لإندونيسيا للتأكيد على الجاهزية والتأكيد على جميع المواقع التشغيلية في إندونيسيا إن شاء الله تعمل بشكل جيد، وأيضا للاستماع لبعض مطالبات وطلبات واحتياجات Jelang keberangkatan jemaah haji, petugas penyelenggara haji Indonesia melakukan serangkaian simulasi penanganan jemaah haji. Simulasi dilakukan Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur, mulai dari penyambutan hingga pelayanan jemaah selama berada di Tanah Suci. Salah satu yang menjadi perhatian pada simulasi ini adalah pelayanan jemaah saat puncak haji, yakni ketika jemaah berada di Arafah, Musdalifah, dan Mina, termasuk skema safari wukuf bagi jemaah yang berhalangan. Tahun ini Kemenak menyiapkan lebih dari 2.000 petugas PPIH untuk melayani keperluan jemaah haji selama berada di Tanah Suci. Rencananya petugas haji akan diberangkatkan mulai 28 April mendatang.